Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita, dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa, kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita, Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Selamat pagi buat saudara-saudari sekalian. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita di satu hari ini, kita akan sejenak memberikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan dan kehidupan kita. Dan sebelum kita memasuki di dalam renungan kita, mari kita berdoa. Ucapan syukur dan terima kasih kami Tuhan, kami panjatkan di pagi hari ini, di mana kami merasakan kebaikan-Mu di dalam penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami di malam hari. Dan Kau boleh membangunkan kami di pagi hari ini dengan kesehatan yang baik, sehingga kami boleh melanjutkan kembali aktivitas kami di hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami datang di dalam kerendahan hati kami. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi kehidupan dan kekuatan kami. Berkenalah Tuhan memberkati kami. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita saat ini, yang akan dibacakan oleh Inang Situa N. Boru Simanjuntak. Shalom, selamat pagi. Nats renungan untuk kita pagi ini, yaitu terambil dari Kejadian 4 ayat yang ke-7. Demikian dikatakan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dan dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar serta memeliharanya. Amin. Kita akan mendengarkan yang menjadi pertanyaan, menjadi topik pertanyaan di renungan kita hari ini yang akan disampaikan oleh Inang Siagian Boru Sitindaun. Salam. Selamat pagi. Terima kasih kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh Inang Situa Boru Simanjuntak. Saya mewakili dari Gereja HKBP Kopas Indah. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, mengapa kita harus berbuat baik? Terima kasih, mohon dijawab Inang. Terima kasih. Saudara-saudariku yang kekasih, tentu kita pernah berbuat baik, kita pernah menerima segala sesuatu yang baik dari seseorang, dan segala kebaikan yang diterima dari seseorang yang diberikan kepada kita. Terlebih kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kita boleh menerima anugerah yang luar biasa di kehidupan baru yang saat ini boleh kita nikmati. Dan juga kita pasti pernah melakukan sesuatu yang baik kepada seseorang, baik itu keluarga, teman, sahabat, ataupun siapapun yang kita jumpai. Tentu di dalam kita melakukan atau menerima, ketika kita menerima kebaikan dan melakukan kebaikan, pasti akan terlihat wajah kita, baik orang yang menerima
dan baik juga orang yang memberikan kebaikan tentu akan terlihat wajahnya berseri. Di sana ada kesejukan, di sana ada sukacita, tentu akan terlihat ataupun tampak dari wajah yang dipancarkan. Baik kita yang memberikan kebaikan ataupun kita yang menerima kebaikan. Tentu tidak pernah ketika kita menerima kebaikan, wajah kita tidak menunjukkan sukacita. Begitu juga ketika kita melakukan kebaikan, tentu kita tidak akan mungkin menunjukkan wajah yang tidak mendatangkan sukacita. Tetapi lain halnya yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan, bagaimana ketika Kain memberikan persembahannya kepada Tuhan dari hasil tanah yang ia kelola beberapa lama. Dan juga ketika Habel juga memberikan persembahannya kepada Tuhan dari hasil usahanya, yaitu sebagai peternak yang memberikan persembahan korban bakaran. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan tidak mengindahkan atau menolak apa yang diberikan oleh Kain? Terlihat nampak di sana seperti topik yang menjadi khotbah kita. Tuhan menegur Kain, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Apa yang terlintas di sana ketika Tuhan tidak mengindahkan apa yang diberikan oleh Kain? Wajah Kain di sana terlihat ia begitu kecewa. Ia mungkin ketika dia tidak, pemberiannya tidak diindahkan Tuhan, ia mungkin marah. Dia pasti akan marah, sama seperti kita. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, pada keluarga, tetapi apa yang kita beri itu tidak berkenan, tentu kita akan menunjukkan wajah kecewa, dan mungkin kita wajah yang sangat marah. Tetapi melalui renungan ini, apa yang mau kita lihat di sana? Seperti pertanyaan, Inang siagian bersipindau, mengapakah kita harus berbuat baik? Orang yang berbuat baik tentu dasarnya ada. Kita akan mampu berbuat baik karena kita menerima kebaikan dari Allah. Kita tidak akan mampu berbuat baik dengan benar kalau dasarnya tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Oleh sebab itu, ketika persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, dia kecewa dan marah. Apa yang bisa kita lihat di sana? Ia cemburu, ia sirik terhadap tindakan Tuhan yang dilakukan ketika menerima persembahan si Habel. Saudara-saudariku yang kekasih, kita mau melihat di sini, mengapakah kita harus berbuat baik? Dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Orang-orang baik, ia tidak hanya akan melihat kepentingannya sendiri. Orang-orang baik yang melakukan kebaikan, dia harus tahu bahwa Tuhan punya hak untuk melakukan apa saja di dalam kehidupan. Kekecewaan dan emosi mungkin yang terpancar di sana yang meluap-luap, itu adalah salah satu tindakan atau perbuatan yang tidak baik. Kain merasa kecewa karena ia tidak bisa memuaskan nafsu amarahnya, karena ia tidak puas dengan penolakan atau persembahan yang tidak diindahkan oleh Tuhan.
Sehingga tentu ketika amarah, emosi yang meluas-luas akan membukakan pintu iblis untuk merayu dan mengajak kita. Tentu ketika kuasa kegelapan, kuasa iblis menguasai kita, maka perbuatan baik tidak akan mungkin kita dapat lakukan. Perbuatan baik juga adalah seperti gambaran di dalam renungan ini, menyadarkan bahwa ia harus mampu dan bersyukur atas apapun yang terjadi di dalam kehidupan. Walaupun persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, tetapi Kain tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada Allah. Oleh sebab itu, apapun yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita adalah milik Allah, mungkin di sini Tuhan mau menguji, mau melihat ketika apa persembahan yang kita berikan tetapi tidak berkenan kepada Allah, lalu Tuhan mau melihat sampai sejauh mana sikap atau perbuatan kita yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang kekasih, kalau di dalam surat Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekecewaan, ada kekacauan, dan segala macam perbuatan jahat. Iri hati dan amarah atau mementingkan diri sendiri dan tidak bersyukur atas apa yang dialami di dalam kehidupannya, itu adalah salah satu atau contoh perbuatan yang tidak baik. Oleh sebab itu firman Tuhan yang menyapa kita hari ini adalah kita mau diingatkan. Setiap kita kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya perbuatan baik kita mampu menguasai diri kita. Kita mampu bersyukur. Walaupun pada saat itu Kain persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mau melihat sampai sejauh mana kita tetap berperilaku baik di dalam kehidupan. Saudara-saudariku yang kekasih, nats yang menyapa kita kiranya boleh mengingatkan kita. Di satu hari ini kita mau dipesankan untuk menjauhkan iri hati. Karena iri hati adalah perbuatan yang tidak baik dan akan mendatangkan kekacauan. Dan itu adalah ketika iri hati ada di dalam kehidupan kita. Berarti kita membukakan pintu perbuatan-perbuatan kegelapan, kejahatan menguasai kehidupan kita. Mari kita berbuat baik, karena Allah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Dan kita boleh nikmati di hari baru ini. Apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, biarlah Tuhan yang selalu mengarahkan kehidupan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.